persekusi nih. Persekusi nih. Pintu angkat, tutup. Kunci. Tolong. Bantu ini. Ini coba. Ini kita persekusi. Ini kita parah ini. Ayo kita keluar yuk. Pintu angkat. Persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Tolong persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Ini nggak ada yang ngebantu ini, nggak ada kepolisiannya. Iya udah Pak. Parah. Astagfirullahaladzim. Kekerasan. Woi, nggak ada. Video. Nggak ada. Persekusi. Polisi Nggak ada Pak. Panitia, tolong telepon panitia Ustaz. Paji, tolong telepon panitia Paji. Astagfirullahaladzim. Ayo, mobil kita dihancurkan. Halo. Balik. Iya udah ini Pak. Udah. Balik Kak. Oh Bang. Oh. Di video kan. Iya udah. Ini mobil kita hancur nih. Ya, tadi dihadang sama gerombolan ini. Ya. Tuh, dengok ini mobil dengok. Ya. Nah, ini hancur nih, spion nih. Spion hancur. Dan ini nih. Hancur juga ini, hancur ini. Pintu ini hancur. Suruh balik. Suruh mundur. Si mati tuh dalamnya. Kang, maju dikit. Suruh balik. Jangan anarkis, suruh balik. Suruh pulang, suruh balik. Jangan anarkis. Alah. Luka itu. Bengkak ketemu. Bengkak mata. Untuk acara besok. Nah, jadi acaranya Kiai Junaid Al-Baghdadi ini sudah ada pengamanan yang full di lokasi acara. Nah, terus kami beberapa dari PW ini diundang. Undangan utama yang diharapkan sebenarnya memang adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itu dan untuk kalau besok ya Si mati tuh dalamnya. ini yang diharapkan hadir Kiai Abbas sama Kiai Imad tidak pada bisa hadir.
rencana diwakili oleh petinggi-petinggi PWI yang bisa hadir. Dalam hal ini saya, Kiai Ihsan dan Ki Anom tadi, yang insya Allah berupaya berniat baik menghadiri undangan dari Kiai Junaid. Nah, dari panitia ada instruksi untuk kami tempat transit adalah di pesantren Manbaul Ulum. Nah, ternyata ketika dan ada pengamanannya sekedar dari Banser, karena polisi-polisi adanya di lokasi acara. Di tempat transit itu pengamanannya baru Banser, belum ada polisi. Nah, awalnya pihak panitia mengira akan aman-aman saja karena ada kabar kan Kiai Imad tidak hadir. Jadi kalau Kiai Imad nggak hadir, disangkanya akan fine-fine saja gitu, Gus Yai. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imad. Dan juga perlu diketahui, ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk Kiai Imad, mau dipenggal kepalanya oleh salah satu preman di Kerawang sini. Namanya besok aja nih. Ya, Cimacan, itu kode namanya Cimacan, si Cimacan lah ya. Itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Nah, jadi ternyata ada ancaman pembunuhan. Mereka berupaya mencari-cari Kiai Imad, tapi ternyata Kiai Imad nggak ada. Ternyata ada yang mengenal saya, mengenal Mugi gitu. Dari pas kita keluar dari lokasi pesantren mau menuju mobil, itu sudah ada penghadangan. Nah, tapi saya sempat ditarik-tarik segala macam, tapi saya juga bisa masuk, diselamatkan oleh baik panitia Kiai Asep, bagi tuan rumah, dan juga oleh saudara saya tadi ini, Kiai Ihsan, selaku Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara. Ini yang sudah menyelamatkan. Saya dimasukkan ke dalam mobil beliau, Pajero. Mobilnya itu Pajero dan ada lambang NU-nya. Nah, kemudian kami menuju lokasi acara, dikejar oleh massa, motor itu dihadang, kaca mobil dipecahkan, spion dipecahkan, dan anggota yang mengawal ngiring kami, satu orang Banser dan satu orang santri tapi berjaket Banser, itu dikeroyok dan dipukul sehingga lebam dan memar gitu. Yang menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping, yang mencari-cari Kiai Imad, dan ketika yang ada saya dikejar gitu. Nah, jadi emang sudah ada upaya sweeping, bahkan juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk memenggal kepala Kiai Imad. Dan juga yang perlu diketahui, mobil dipecahkan, Banser dikeroyok, dan juga ada lambang NU. Nanti Kiai Ihsan juga bisa memberikan penjelasan juga. Jadi ini benar-benar gerakan yang radikal dan juga sifatnya mengarah ke teroris, bahkan ini mirip-mirip komunis. Nah, jadi ini kita sangat prihatin karena kita diundang adalah untuk ke acara agama, acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak menyangka ada hal-hal orang yang mengaku beragama Islam tapi menggunakan gerakan radikal. Ya ibaratnya ini udah kayak takfiri saja ini, karena sudah ada yang kayak ibarat menghalalkan darahnya Kiai Imad dan lain sebagainya. Termasuk ini masuk juga nih kepada kriteria SAT MUI, sehingga harus menjadi perhatian banyak pihak. Jadi tidak hanya pihak kita saja, tapi ini ya pihak ulama, pihak umaro ini harus sudah mengambil kepedulian, termasuk dari petinggi-petinggi NU, karena anggota Banser dan Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara juga menjadi korban. Jadi ini ada banyak pihak yang menjadi korban, perlu perhatian kita bersama dan doa kita bersama juga. Jadi insya Allah kami juga sudah mulai komunikasi dengan pihak keamanan, dan insya Allah kita meskipun ada persekusi ini tidak akan gentar untuk terus meneruskan lanjutkan perjuangan. Kita mendukung kajian tesis Kiai Imad Usman. Kita juga mendukung bahwasanya para petinggi, para ulama ini terus untuk bersuara. Jangan takut, jangan gentar. Bahwasanya para kabib dan para gerakan radikal pendukungnya ini tetap harus diwaspadai. Mereka sudah banyak melakukan penyesatan di masyarakat. Bahkan sudah kami teliti 5 diantaranya masuk kepada kriteria SAT MUI. Mereka mengajarkan gerakan radikalisme. Jadi di kepolisian, deradikalisasi itu penting untuk bergerak.
dan ini kita harus menjadi perhatian bersama-sama. Mari kita bersuara bersama-sama. Hal-hal ini tidak bisa didiamkan saja. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib, karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat dalam upaya berencana. Sudah sistematis. Jadi ini bukanlah karena kalangan warga Kerawang yang ibaratnya antipati, tapi ini sudah sistematis. Kelompok mereka berupaya memframing seakan-akan Kiai Imad ini ditolak warga dan lain sebagainya. Padahal tidak ada undangan ceramah untuk Kiai Imad, hanya kita-kita ini diundang oleh Kiai Junaid untuk hadir ke acara haul beliau, sedangkan acara utama adalah besok di PWI ada pelantikan di Pulau Bata, Kerawang. Dan insya Allah acara pelantikan PWI juga terus akan berjalan. Kita tidak gentar dalam membela kebenaran dan keadilan. Nah, dari saya demikian dulu, dilanjutkan oleh yang lain dulu nih. Kiai Ihsan dan juga korban yang lain kita berikan kesempatan untuk bersuara. Makasih. Yuk, Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan biasa ada. Dalam kejadian ini saya merasa sangat sedih dan geram, karena ini menurut saya adalah perlakuan yang sangat biadab. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mobil saya dihancurkan dari depan, belakang, samping, spion semua dihancurkan, dan saya melihat kedua pengawal Banser digebugin rame-rame seperti mereka gebugin maling di jalanan. Dua Banser, yang satu dari Cikarang Bekasi dan satu lagi dari Karawang yang mengawal mobil saya, itu digebugin habis-habisan, babak belur. Bahkan yang membuat saya sangat sedih adalah logo NU, tulisan Nahdlatul Ulama yang besar di kaca belakang mobil saya digedigin habis, dipukulin terus sampai hancur, dan logo Banser di depan mobil saya pun digedigin, injak-injak. Itu membuat saya sangat terpukul dan sedih dan geram serta marah dengan mereka. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya posisi dalam mobil. Saya mau keluar, ditahan sama Banser, dan kedua Banser ini pasang badan menahan semua pukulan mereka. Walaupun ada 1-2 pukulan yang saya rasa kena dengan muka saya, karena saya pun tadinya mau keluar dan saya juga kena terjangan dari pukulan mereka, tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa, cuman kacamata saya saja yang hancur. Mungkin itu yang bisa saya laporkan karena saya sendiri adalah korban dari persekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacamatanya pecah, tunjukin. Nah, ini pecah nih kacamatanya. Ya. Kepada Bansernya ya, iya. Korban Banser, silakan. Maaf. Maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Bilang aja kamu bela saya. Halo, assalamualaikum. Bela Roy Surya. Langsung bersuara aja langsung. Saya di sini sebagai Banser. Nama saya Al Mauludin. Tugas saya cuma mengawal Abah Kiai Ihsan. Karena Abah Kiai Ihsan mendadak dihadang di tengah jalan, saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang mereka sambil berteriak-teriak Ki Imad. Cuma saya juga udah ngomong nggak ada Ki Imad. Tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul. Saya cuma membela diri, langsung dikeroyok dari belakang, samping, depan, hanya untuk mengamankan Kiai aja.
Mungkin pernyataan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polri sudah harus bergerak kali ini juga. Kali ini sudah mengarah ke radikalisme dan terorisme. Jadi masukan dari kami ini harap disuarakan juga sampai kepada Polri. Polri harus bergerak karena gerakan ini sudah masuk ke gerakan radikalisme dan terorisme. Karena ini tersusun terencana. Dan bahwasanya kita acara utama di esok hari malam Senin ini sifatnya baru musyawarah dan undangan dari Kiai Junaid, tapi sudah ada pengintaian, penghadangan, itu artinya mereka sudah memata-matai dan sudah bersiap-siap untuk mencelakai. Artinya itu gagakan yang radikal, bahkan sudah mirip komunis ini. Jadi kami harapkan dengan video ini sampai kepada pihak Kapolri untuk kemudian bertindak tegas untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Ya, ada lagi yang mau bicara? Oke, ada siapa? Ini korban yang kedua. Korban kedua. Ya, silakan. Ya, atau di samping Kiai aja. Korban kedua. Biar sambil bilang sekalian kameranya. Oke. Saya sebagai Rois Surya Nahdlatul Ulama yang kebetulan juga sebagai korban persekusi, baik fisik maupun materi, berupa mobil saya hancur. Saya minta kepada aparat polisian, Polri dalam hal ini untuk segera mengusut tuntas kejadian ini, karena saya tidak terima. Saya tidak terima simbol-simbol Nahdlatul Ulama dihancurkan, dilecehkan. Mereka menghancurkan tulisan Nahdlatul Ulama dengan pukulan dan hantaman yang berkali-kali, seakan-akan mereka memang pengen menghantam Nahdlatul Ulama dan menghantam NU. Saya sebagai Rois Surya NU, saya nggak terima, dan saya juga nggak terima banser-banser dipukulin seperti mereka memukulin bajingan atau mukulin copet, maling motor. Saya mohon kepada aparat penegak hukum di negara Republik Indonesia ini untuk segera menangkap mereka dan mengadili mereka dengan seadil-adilnya, karena mereka bukan orang yang hanya sentimen aslinya, tapi mereka adalah sudah seperti radikal. Mereka seperti teroris yang biadab. Ya, Kang, nggak apa-apa, Kang. Ini korban yang kedua ini. Korban banser yang kedua. Korban kedua. Satu atau dua, Pak? Korban keduanya. Kalau bisa dua-duanya. Bagian sebelah. Bicaranya segera. Saya santri dari Pondok Pesantren Mandong Ulum, sekaligus banser, karena saya lihat kiai saya pintunya itu dipukul, ditendang, otomatis saya refleks untuk menjaga diri saya dan kena pukul di bagian mata, bagian telinga, bagian rahang bawah kiri, sama yang bagian kepala. Mungkin saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi mungkin gitu dulu, Kiai. Kita sementara lagi mau proses visum dan lain sebagainya. Intinya kita akan teruskan ke jalur hukum. Ini lagi sudah ada pengamanan dan lagi mau proses visum. Jadi ini insya Allah kami berterima kasih, polisi juga sudah ada yang mengamankan. Jadi semoga kita bisa kerjasama yang baik antara pihak penegak keamanan, pihak panitia, dan juga pihak PWI, dan juga dulu-dulu semua, baik yang dari PWI atau bukan, tapi sesama anak bangsa yang peduli akan para ulama, para nasib bangsa, yang jangan sampai direndahkan atau dijajah oleh dan diadu domba oleh pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai tsunabi, tapi kok malah mengajarkan adu domba dan mengajarkan radikalisme. Ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Mungkin sekian dulu, Gus. Oh, panitia mau bicara? Oke, sebentar lagi dari panitia mau bicara juga nih, Gus Yai.
Nanti sama saya. Maksudnya kita undang. Saya masuk. Ya, panas sih. Langsung suara keras aja. Ya, Assalamualaikum Kiai. Ya, langsung. oh iya langsung. Saya itu masuk pondok pesantren baru. Ya, teman-teman biasa kumpul di sini. Jadi kami tidak ada curiga apa-apa. Ya, sebelum berangkat ke ke pesantren Al-Baghdadi, memenuhi undangan Kiai Haji Al-Baghdadi, kita ngopi-ngopi dulu nih. Itu kan udah biasa. Setiap malam minggu, setiap host, setiap kliwonan, teman-teman ngumpul di sini. Ya tidak ada curiga apa-apa sebetulnya, gitu kan. Nah, pas kami keluar 3 mobil konvoy, 3 ya. 3 mobil konvoy dan banser di depan. Pas keluar pondok juga sudah dihadang. Gitu. Kami itu tidak bisa memisah, tidak bisa membedakan mana penghadang, mana perusuh, sama mana warga. Gitu. Dan juga ada jamaah Al-Baghdadi juga yang mau hadir, itu kami tidak bisa bergerak lah. Ya, pas kelihatan ada bagus moge, itu diteriakin, jadi ada moge gitu. Makanya sama saya itu diamankan ke moge, itu masukkan ke mobil dan kami terus konvoy 200 meter dari pondok dihadang di depan. Oh, tapi itu di hadapan di depan sudah dikasih tahu bahwa di sini tidak ada Kiai Imad, tidak ada. Tapi tetap mereka itu menghajar mobil sampai kentong itu Pak. Sampai penyok gitu. Dan kaca depan sopir itu hancur. Terus kaca belakang ya itu hancur. Padahal di situ ada logo NU. Ya, itu kami itu ya mengkeramatkan yang namanya logo NU, sangat berharga sekali, luar biasa. Gitu. Tapi kan mereka itu tidak melihat itu adalah logo NU seperti itu. Ya, kami pun merasa prihatin kejadian seperti itu. Mereka itu yang dihadapi kami gitu kan. Kami lah. Ya kan kecil-kecilan juga saya itu kan punya pondok kan seperti itu. Terus masa yang dihajar kami lah sama Tubagus mobil sama Kiai sama kan Kiai itu juga. Jadi mereka sudah menghajar Kiai seperti halnya dulu PKI itu kan. Gitu. Yang dihajar itu adalah Kiai. Itu kami sangat perhatian sekali ya. Dan malam ini sebetulnya kita itu nggak ada apa-apa, memenuhi undangan Kiai Haji Al-Baghdadi itu saja. Makanya tidak ada pikiran apa-apa, nggak ada ceramah segala macam, murni ingin menghadiri undangan Abah Kiai Haji Junaid Al-Baghdadi begitu. Nah, maksudnya supaya bisa masuk ke lokasi, saya koordinasi dulu nih sama orang dalam begitu. Gitu. Ini teman-teman sudah kumpul nih di pesantren, mau meluncur. Oh siap Kiai, saya amankan untuk supaya bisa parkir ke dalam gitu. Karena kalau tidak ada pengamanan atau tidak ada pengawalan banser, tidak bisa masuk sembarangan karena saking banyaknya jamaah seperti itu. Itu biasanya bukan sekali 2 kali kita hadiran di Al-Baghdadi itu, ya alhamdulillah. Tapi kenapa kok malah ini? Itu kan seperti itu. Itu mungkin ditambah sama Kang Renaldi pengamanan sebagai panitia. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat malam, Joshua. Begini Joshua, aku mau cerita dari awal ya. Kebetulan aku mungkin bisa dibilang panitia juga bisa termasuk. Terus kedua bisa dibilang dari PWI juga bisa karena aku emang pengurus PWI. Jadi awalnya itu
ada informasi ke saya Kiai Asep bahwasanya Abah Junaidi itu ingin mengundang Kiai Abbas dan Kiai Imaduddin. Kebetulan malam ini tuh ada haul di tempat beliau di Pondok Pesantren Junaidi Al-Baghdadi di Kerawang, Rengas Dengklok, untuk mengundang Kiai Imad dan Gus Abbas. Nah, Kiai Asep sebagai Saibul Bed, ya, sebagai wilayah di sini itu lewat jalur saya. Nah, saya koordinasi lah sama beliau, ya kan, para petinggi Gus Abbas dan Kiai Imad. Nah, ada pun klarifikasi yang saya dapat itu bahwasanya Gus Abbas itu emang hari ini Sabtu itu tadi ada pelantikan di Bojonegoro kalau nggak salah itu, sama malam ini ya kan dua tempat, dua kota di Jawa Tengah. Akhirnya beliau mengklarifikasi bahwasanya malam ini saya nggak bisa hadir, dan Kiai Imad juga karena ada urusan lain malam ini juga tidak hadir. Nah, jadi dari PWI sendiri itu mengutus ke Bagus Mogi dari wakil, ya kan, wakil PWI, terus sama Kiai Iksan dari apa itu Kesepuhan Jawa Barat, dan Kiai Anom itu dari Laskar Jawa Barat, dan saya sendiri dari media. Nah, Kiai Asep sendiri itu mengkonsep itu bahwasanya emang kalau acara haul seperti ini di tempatnya Kiai Junaidi Al-Baghdadi itu dari jam 1 siang itu tadi udah penuh. Tamu itu udah dari berbagai kota, dari luar Jawa juga banyak. Nah, informasi yang kami dapat itu sore jam 5 itu udah nggak ada buat parkiran. Akhirnya panitia menyampaikan kepada saya bahwasanya rekan-rekan ya kan dari undangan dari PW itu untuk transit di Pondok Pesantren Manbaul Ulum, tempatnya Kiai Asep. Kebetulan nggak jauh, kisaran 5 menit lah dari sini, itu 5 menit. Jadi kami transit di sini. Saya berangkat bareng tadi sama Kiai Iksan sama Kiai Anom. 3 mobil itu berangkat, saya sampai ke sini. Akhirnya di sini kan banyak juga rekan-rekan Banser ternyata udah pada nunggu kami ya kan, untuk karena konsepnya Kiai Asep itu kami dari sini itu dibawa ke pondoknya Kiai Junaidi Al-Baghdadi itu dengan pengawalan. Kenapa seperti itu? Karena emang beliau bilang itu tidak akan bisa masuk tanpa dikawal. Akhirnya kan kami memilih oke lah kita ke sini. Saya ke sini sampai kurang lebih 15 menit ya kan, ngopi. Setelah itu kami jalan. Nah, ketika kami jalan, kebetulan pondok pesantren itu pas pinggir jalan ya, jalannya turun gini kan, masuk pondok. Nah, kami baru naik pintu pondok aja itu di apa ya, di jalan itu udah ada sweeping di sana itu, udah ada sweeping ya kan. Saya kebetulan di mobil itu 4 orang, ketok kaca tinggal dibuka, terus ada bilang mana si Imad gitu kan, mana ada si Imad enggak kayak kata saya undangannya Pak Junaidi Al-Baghdadi, saya bilang gitu kan, karena di sana nggak muat, saya itu transit di sini, saya tamunya Abah Junaidi gitu kan. Enggak, lu kalau ada, kalau enggak kayak gitu kan. Iya silakan, kan saya buka kan kaca beliau lihat-lihat kan. Nah, terus setelah itu kami itu di depan itu tuh udah 3 mobil ya kan, 3 mobil berikut dikawal Banser kan, dikawal Banser dan rekan-rekan lainnya, para santri, para jamaah juga ada di sini ya kan, beberapa orang itu. Kami konvoy ke sana, ternyata kisaran 200 meter kalau nggak salah, 200 meter, 300 meter lah, 200 meter, nggak jauh dari pondok, itu mungkin tengah-tengah pondok sama lokasi itu 200 meter itu, di jembatan itu kami dihadang di jalan, ya kan, saya kan panik, kebetulan ada satu mobil yang bawa ibu-ibu tuh, yang istrinya Kiai Iksan, istrinya Bagus Mogi, istrinya Kiai Asep, dan yang itu sampai pada ngejerit, sampai anak-anaknya siapa itu Mang Dina juga sampai pada nangis katanya di mobil. Karena kami beda mobil, ya kan, kami berempat. Nah, Kiai Iksan itu udah dihadang di jalan itu, masa tumpahnya ke itu semua. Mungkin videonya itu udah ada nanti cuplikan videonya. Puspot itu bisa cari, udah banyak beredar itu. Nah, ketika
masa fokus sama satu mobil, saya tuh ada jalur ke kanan ya, ada jalur ke kanan, akhirnya saya lost. Jarak 200 meter, 100 meter itu kami menunggu, kata saya kok ini rekan kami itu yang di belakang itu nggak kedengeran lagi, gimana monitor. Dapatlah WA dari istrinya Bagus Panggirai, aku di jalan, dihadang gitu kan. Sambil nangis kan, cerita sama aku kan, ini gimana, kata dia gitu kan. Nah, saya juga ketika di jalan, saya mau mundur juga kan, bukannya ini ya, artinya saya memperhitungkan, karena kami itu dalam mobil itu bisa dibilang 12 orang lah, sedangkan masa mereka itu banyak benar itu ya, banyak benar itu. Nanti videonya Gus Pat mungkin bisa cek di sana. Nah, ketika kami sampai di sana duluan bersama Kiai Nanang ya, sama Kiai Nanang, sampai di tempatnya Abang Junaidi, rekan-rekan kami itu kan masih di sini, beliau kan info bahwa saja di sini juga katanya ada banyak EP di sini, infonya ada di WA saya itu, ada guru pondok juga, atau dia gitu kan. Nah, saya juga kan bingung ketika sampai lokasi, saya balik lagi juga posisinya nggak bisa, dari sini juga ke lokasi juga nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya saya koordinasi di sana ya kan, bahwasanya kami itu di jalan itu seperti ini mungkin ada tindakan lah di sana itu. Hanya seperti saya juga baru balik ke sini tuh tadi setelah acara selesai, saya baru bisa balik ke sini. Gitu juga saya ikut jamaah sana karena mungkin saya juga masih ada mikir takut ada sweep, ada penghadangan lagi di jalan ya. Karena tadi ketika kami jam 11 mau balik ke sini ke teman itu, di sana itu ada info dari Banser dan rekan-rekan lain itu, Kang jangan, kalau bisa Akang tahan di sini dulu, jangan balik dulu ke pondok. Kenapa? Karena itu di jalan itu masih banyak mondar-mandir, kata dia gitu kan orang itu. Nah, terus yang perlu digarisbawahi itu seperti ini. Ketika kami di sweeping di di mobil ya kan, buka kaca itu, mereka itu tidak memakai atribut organisasi lah, artinya secara bebas. Kami juga melihat bahwasanya ada itu tutup kepala macam-macam, terus pakainya juga bebas ya kan. Jadi secara nggak langsung juga ini siapa gitu kan, mungkin bisa dibilang artinya premanisme lah. Kalau misalkan mereka dari organisasi ya pakailah atau organisasi mereka gitu. Perlu digarisbawahi gitu aja Gus Bat ya. Waktu Sebasun, terima kasih. Kayak Anu mau bicara ya? Oh, Abang Anu ya, bentar ya Gus. Arsanu. Mau ada tambahan. Ya. Oke. Sebentar. Sorry. Ya. Mau tambahan dari Kiai PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat, Gus. Ki Anom. Bekasi Cikarangnya namanya AO Mauludin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin saya akan sedikit menambahkan penjelasan kronologis yang tadi sudah disampaikan oleh Bagus Mugi maupun Ihsan maupun dan Andi. Yang pada intinya kita Laskar Sabilillah adanya persekusi pada malam hari ini tidak menjadikan mundurnya kita dan tidak menjadikan semangatnya kita dalam memperjuangkan marwah leluhur. Bahkan ini akan menjadi cambuk buat kita semuanya, untuk saudara-saudara kita yang mana belum terbuka hatinya, yang belum bisa melihat dan mendengar dengan secara seksama, maka pada malam hari ini kita dibukakan, kita dilihatkan, kita didengarkan bahwasanya anak-anak bangsa yang mana telah menjadi korban doktrin para Habib ini menyerang sesama anak bangsa, yang utama adalah para kiai-kiai kita. Dan ini adalah sebagai cambuk buat para kiai-kiai kita
dan saudara-saudara kita, terutama sahabat-sahabat Banser dan Kiai NU, yang mana kita sudah dibukakan pada malam hari ini. Kita semuanya orang NU ini banyak sekali yang menjadi korban doktrin mereka. Akan tetapi saya sampaikan sekali lagi, kami sebagai PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat tidak menjadikan mundurnya dalam perjuangan kami untuk menjaga marwah. Dan saya instruksikan kepada seluruh jajaran Laskar Sabilillah se-Jawa Barat, besok kita hitamkan untuk acara pelantikan di Kerawang. Mohon kepada semua yang merasa dirinya kita adalah sebagai anak bangsa yang mana saat ini kita dikucilkan dan dihinakan oleh mereka, maka marilah kita bersama-sama, marilah kita bersama-sama berjuang hanya untuk tanah kita, hanya untuk leluhur kita. Maka dari itu saya sampaikan kepada sedulur-sedulur Laskar Sabilillah se-Jawa Barat dan umumnya seluruh Indonesia, jangan gentar dan jangan mundur selangkah pun. Mari kita perjuangkan apa yang menjadi hak kepada kita, dan ini adalah marwah daripada leluhur kita. Ini adalah marwah kiai-kiai kita yang kita pertahankan, yang kita pertaruhkan. Maka dari itu sekali lagi saya sampaikan kepada sedulur-sedulur Laskar Sabilillah, jangan kecil hati dan jangan mundur. Mari kita jadikan ini sebagai cambuk buat kita semuanya, agar kita semakin solid dan semakin kita bersatu, untuk barisan kita rapatkan agar kita semuanya menjadi kekuatan yang untuk bisa melindungi para kiai-kiai dan marwah luhur. Seperti itu Gus, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semuanya agar kita bisa menjadi persatuan, kekuatan yang mana saat ini kita lagi digembosin oleh mereka. Dan mudah-mudahan dengan kejadian malam ini para kiai, para pejuang ini bisa melihat bahwasanya perlakuan mereka ini tidak manusiawi, dan perlakuan dia seperti hewani, perlakuan dia seperti PKI yang mana tidak bisa melihat para ulama-ulama kita yang saat ini mampu untuk berjuang dan ingin memperjuangkan tanah leluhur kita sendiri agar terbebas daripada istilahnya doktrin-doktrin daripada Habib itu sendiri. Mungkin itu saja, dan mudah-mudahan pelaku yang sudah mempersekusi kiai kita ini segera cepat diproses dan ditangkap secara hukum yang berlaku. Laskar Sabilillah, satu komando. Laskar Sabilillah, Laskar Sabilillah, satu komando. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi, Gus Yai? Sementara begitu dulu bagus. Oke, satu kali info tambahan penting terakhir. Saya dapatkan informasi dari Kiai Ihsan, Roy Suryah, WNC NU Cikarang Utara. Tadi bahwasanya dari LBH Banser Pusat, insya Allah akan Ansor Banser Pusat, insya Allah akan segera turun gunung untuk ikut membela korban-korban dari Banser. Jadi ini sudah saatnya pihak NU, Ansor, Banser, PWI, dan anak bangsa bersatu. Saatnya bergerak. Dan juga ini dibumpung di bulan Agustus, sudah saatnya kita benar-benar merdeka di negeri sendiri. Merdeka! Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Ada tambahan?
Cukup ya, oke. Sekian dari kami. Kurang lebih menyampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Merdeka! Merdeka! Bismillah, bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini pada hari Minggu tanggal 11 Agustus, di saat seluruh warga negara Indonesia untuk menyambut kemerdekaan tapi ternodanya pada tanggal 10 Agustus malam di Cikarang, di wilayah Polres Cikarang, Rengas Dengklok Kerawang. Ada insiden yang sangat menusuk kalbu kita sebagai manusia yang punya nurani. Sudah ada logonya NU, Nahdlatul Ulama, sebagai ormas terbesar di tanah air, dan juga ada baju sahabat Banser. Bukan malah dilerem, malah dipukuli, dihajar habis sampai benjut tidak karu-karuan. Di mobilnya Kiai Rois Suriah NWCNU Cikarang Utara itu ada logonya Pak, logo NU. Itu malah dihancurkan gitu. Lah, yang nyerang ini apakah orang Indonesia tapi mentalnya mental komunis? Kita tidak tahu. Tetapi tanda-tanda bahwa orang yang nyerang kiai, nyerang ulama, nyerang sahabat Banser, ini propagandanya, pokal gawinya cara-cara komunis. Nah, maka dari itu kami dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, kemudian ada Yai Yusuf, beliau Dewan Penasehat di Jamaah Wali Songo Indonesia, Jamaah Wali Songo Nusantara, kemudian beliau ketua umumnya Yai Munawir. Nah, di sebelah kanan saya ini ketua BKN DKI bersama teman-teman mahasiswa. Dan di sebelah kiri saya ini, ya Allah, kemarin bersama kita sama Yai Sarif, yaitu Bagus Mogi. Nanti beliau akan cerita sebelum kami memberikan pernyataan sikap terkait insiden pengeroyokan dan pengerusakan terhadap Kiai NU dan sahabat Banser. Nah, ini namanya tuh Bagus Mogi. Jadi kalau di rekaman video itu, setelah mereka nyari Yai Imaduddin, siapa Yai Imaduddin nanti diterangkan sama sahabatnya, yaitu Bagus Mogi. Yang nyari Yai Imaduddin nggak ketemu nih, gerombolan apa ini, serigala monster ini, itu Mogi. Tapi alhamdulillah semua atas izin Allah, atas takdir Allah, itu Bagus Mogi sampai detik ini jangan lihat dalam keadaan sehat walafiat, dan yang menjadi korban itu nanti biar tuh Bagus Mogi sendiri yang akan menceritakan. Jadi dipahami ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini adalah tugas kita, karena kalau kita naik mobil apalagi sama istri ya tadi malam. Sama istri. Coba nggak melihat ada perempuannya, mobilnya diserang-serang, nggak lihat ada kiainya, nggak lihat ada pansernya. Mereka betul-betul seperti binatang buas, upaya pembunuhan untuk melakukan upaya-upaya seperti yang disampaikan, pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu untuk lebih singkatnya, sebelum pernyataan sikap kami sampaikan, terlebih dahulu yaitu Bagus Mogi untuk menyampaikan kronologis apa yang terjadi sebenarnya. Saya yakin tayangan yang akan ditayangkan kawan-kawan media ini akan dilihat oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Kerawang. Saya percaya itu.
Untuk itu saya persilakan kepada yaitu Bagus Moki, gimana ceritanya tadi malam yang begitu menakutkan sekali. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para saudara-saudara rekan pers, para yai yang tadi sudah disebut, diperkenalkan satu persatu oleh Gus Rofi. Jadi saya Tubagus Moki Nur Fadil menjabat sebagai di Presidium Apatar, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, juga Ketua Umum Robito Babat Kesultanan Banten, dan juga Wakil Ketua Umum daripada PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, jadi perlu saya sampaikan latar belakangnya dulu ya sebelum semalam. Kenapa bisa ada konflik ini? Ada konflik horizontal antar umat. Latar belakangnya ini adalah antara kalangan habaib Ba'alawi Muasal Yaman dan pengikutnya dengan beberapa kiai Nusantara. Nah, ini perlu diperjelas juga kiai Nusantaranya, terutama yang terkait dengan keluarga besar Wali Songo juga, meskipun tidak secara langsung. Jadi intinya kita sebelum apa-apa ini sering melihat ada para oknum Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai itu nabi, itu berbuat kesombongan, radikalisme, perendahan, bahkan penjajahan tanda kutip finansial, spiritual di kalangan masyarakat. Contoh, ada oknum yang pernah menghina Gus Dur, buta mata buta hati. Ada yang menghina berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim, dan perendahan-perendahan yang lain di mana mereka merasa sebagai cucu Nabi ini ahli surga, tidak akan masuk neraka. Dan banyak kesalahan-kesalahan lain yang bahkan sudah kami laporkan ke MUI karena sudah kami temukan di antara kesalahan para oknum Habib baik secara personal maupun umum itu sudah masuk 5 kriteria sesat MUI dari 10 kriteria sesat MUI. Nah, kesesatan para habaib Ba'alawi Muasal Yaman ini kemudian diteliti oleh beberapa kiai tentang kajian nasabnya, karena dicurigai kok Nabi Muhammad ini kan mengajarkannya rahmatan lil alamin, ramah, lemah lembut, sopan, toleransi, berakhlak mulia. Tapi kok ini yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kok di Indonesia menampilkannya suka caci maki, suka radikal, dan lain sebagainya. Maka ketika diteliti melalui kajian pustaka, ilmu nasab, ilmu sejarah, bahkan ilmu genetik, sudah bekerjasama juga dengan anggota BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bahkan di bulan Agustus tahun lalu sudah diseminarkan di UIN Syarif Hidayatullah, yang kemudian tanpa memaksakan ya, tapi secara kajian ilmiah itu bagi para peneliti, terutama Kiai Imadul Usman Al-Bantani yang menuliskan sebuah tesis bahwasanya nasab atau silsilah para Habib Ba'alawi Muasal Yaman tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana klaim pengakuan mereka, sehingga tentunya ini menjadi suatu hal yang bagi mereka membuat kepanasan. Nah, tapi kami terbuka, ini sifatnya ilmiah. Jadi hal yang ilmiah, tesis ilmiah, silakan dikonfrontirnya dengan cara yang ilmiah juga, bukan dengan cara emosional caci maki, apalagi persekusi. Jadi kita sudah mengadakan seminar, kita sudah mengundang organisasinya Ba'alawi yakni Robito Alawiyah tidak hadir. Kami sudah mempersilahkan apabila apa-apa yang kami nyatakan ini dianggap berita bohong, silakan gugat jalur hukum, kita adu bukti dan saksi di pengadilan kalau perlu. Jadi kami siap dikonfrontir dengan kajian ilmiah berupa, kalau Kiai Mas sudah membuat buku dan kitab, kita siap mengcounternya dengan adu kitab, adu hujah, lewat seminar maupun lewat pengadilan. Karena ini sifatnya ilmiah, bukan sesuatu hal yang sifatnya emosional. Dan Indonesia ini sudah dilindungi undang-undang. Kita memiliki hak pasal 28 itu untuk menyampaikan pikiran dan pendapat kita, dan ini adalah kajian ilmiah sehingga dilindungi undang-undang. Dan kita harus toleransi. Orang percaya sama Habib turun Nabi silakan, yang nggak percaya juga silakan. Tapi penelitian ini sebagai bentuk kritik, boyao yang belum tentu benar, jangan sok benar. Jangan merendahkan yang lain, jangan merendahkan kiai, jangan melakukan perendahan-perendahan kepada pribumi. Nah, karena mereka banyak melakukan perendahan tersebut, ini menjadi hal yang rawan. Dan tadi malam, tadi malam ini. Baik, sekarang kita lanjut ke tadi malam.
Intinya karena di publik ada tokoh-tokoh yang sudah bersuara tentang masalah kajian ilmiah ini. Kalau misalkan saudara-saudara sekalian juga menyaksikan di YouTube, terutama ada Kiai Imadin Usman, ada saya Bagus Mungil Fadil, bahkan beberapa tokoh juga sudah berbicara, Kiai Syarif ada Suka, Kiai Said Akil Siroj, kemudian bahkan Kiai Yusuf, Profesor Mahfud MD pun juga sudah bersuara, Roma Irama pun juga sudah bersuara, anggota RI dari DPR RI dari Nasdem, Bu Irma juga sudah bersuara, Kiai Munawir dari MUI juga sudah bersuara. Jadi ini sebenarnya sudah mulai viral dari tahun lalu. Nah, cuman ini saya jelaskan sedikit bagi yang mungkin masih awam. Nah, intinya ada tokoh-tokoh yang sudah menjadi bicara, dan para kiai-kiai yang sudah sepakat dengan kita itu membentuk berbagai organisasi. Di antaranya ada Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ada juga Jamiah Wali Songo Nusantara atau Jawara, dan lain sebagainya. Jadi sudah membentuk organisasi sebagai wadah untuk memperkuat kekuatan ya. Karena kan apabila kita jalan sendiri masing-masing, bagaikan lidi mudah dipatahkan. Jadi dibentuk suatu wadah untuk memperkuat. Nah, jadi rencana awal tadi malam itu adalah kita undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi, salah satu ulama dan tokoh kasepuhan di Kerawang, Jawa Barat. Nah, beliau juga didapuk menjadi kasepuhan daripada organisasi PWI, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Nusantara, yang nanti malam tanggal 11 Agustus akan mengadakan pelantikan PWI di Komplek Makam Syekh Kuro Kerawang. Nah, untuk persiapan menuju acara nanti malam itu para anggota-anggota PWI biasa melakukan musyawarah di pesantrennya Kiai Asep di Rengas Dengklok Kerawang, pesantren Mandahu Ulum namanya. Nah, itu sudah ada biasa-biasa musyawarah. Nampaknya musyawarah-musyawarah ini sudah diketahui oleh anggota, saya langsung jelaskan saja, FPI, karena saya punya buktinya. Jadi anggota FPI itu sudah mengetahui akan, atau ya para pendukung-pendukung Habib, mungkin ada FPI yang masih struktural atau organisatoral, saya kurang tahu ya. Yang pasti para pendukung para Habaib ini sudah ada ancaman-ancaman supaya acara nanti malam di PWI ini tidak terlaksana, dan mereka mengetahui bahwasanya rencananya kan mengundang tokoh-tokoh yang banyak bersuara kontra nasab Habib Ba'alawi, yakni Kiai Imadin Usman Al-Bantani yang menulis tesis tentang kepalsuan nasab Habib, dan juga Kiai Abbas Buntet, cucu pahlawan pejuang dari Cirebon, Kiai Abbas yang turut berjuang di Perang Surabaya 1945. Jadi ini ada rencana kehadiran dua tokoh petinggi daripada PWI. Nah, saya pun juga termasuk wakil ketua mewakili Trah Kesultanan Banten juga. Nah, kemudian rencana di malam nanti salah satu kasepuannya kan adalah Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau ada acara rutin tiap malam minggu, terutama ada hari-hari yang kliwon apa gimana itu hari besar, ada acara di pesantren beliau di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, beliau mengundang anggota-anggota PWI, terutama juga Kiai Imad, kalau bisa hadir di tadi malam tadi supaya membicarakan musyawarah untuk kelanjutan acara di nanti malam. Nah, jadi ada acara tanggal 11 Agustus, ada acara tanggal 10 Agustus. Nah, 10 Agustus ini acara khususnya daripada Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, Kiai Junaid Al-Baghdadi ini acaranya di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, ketika biasa acara itu biasanya ribuan jamaahnya banyak, jadi biasanya suka macet. Makanya ada arahan dari panitia tidak bisa langsung ke lokasi, ada tempat meeting point dulu, ada tempat transit dulu di pesantrennya Kiai Asep Mandahu Ulum yang nggak terlalu jauh. Nah, para polisi pengamanan utamanya di lokasi acara dari Kiai Junaid. Jadi yang diutamakan pengamanan di tempat Kiai Junaid. Di tempat transit hanya anggota laskar dan banser saja, belum ada pengamanan polisi. Nah, maka ketika yang dicari-cari oleh kelompok mukibin atau pendukung para habaib itu, mereka ternyata di panitia sudah memberikan ancaman. Bahkan dalam WA itu sudah memberikan ancaman bahwasanya ada upaya pembunuhan kepada Kiai Imadin Usman Al-Bantani, hendak memenggal kepalanya daripada Kiai Imad. Jadi ini sudah ada upaya ancaman dan upaya pembunuhan itu sudah ada. Nah, di tempat pesantren karena Kiai Imad sudah menyatakan tidak akan hadir,
mungkin menjadi lengah. Seakan-akan kalau Kiai Imad sudah tidak menyatakan hadir, insya Allah relatif aman. Nah, padahal yang berjuang kan tidak hanya Kiai Imad, tapi juga ada tokoh-tokoh di sekitarnya. Nah, karena saya juga sering mendampingi Kiai Imad, jadi ketika kita di pesantren Manbau Ulum, nah kita lagi lokasi persiapan menuju ke pesantrennya Kiai Junet. Nah, ketika keluar ternyata sudah ada masa. Nah, awal-awal kita husnuzon, mungkin kan berbau nggak pakai seragam, tapi kan ya busana muslim pada umumnya. Awal-awal ketika mendatangi saya kira mau salim apa gimana gitu. Ternyata narik-narik baju mau mempersekusi, bukannya mau salim. Dan mereka tuh mencari-cari Kiai Imad. Kiai Imad tidak ada, mereka ada yang mengenal. Wah, ini mau gini tuh, bagus mau gini. Jadi mereka mengincar saya karena sebagai orang yang dekat dengan Kiai Imad. Nah, mereka mengincar saya, yang orang-orang tim kami berupaya mengamankan, termasuk istri saya, termasuk Kiai Ihsan, dicoba diamankan untuk masuk ke mobilnya beliau. Nah, Kiai Ihsan ini adalah Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara. Jadi kiai yang struktur organisasi di NU itu sendiri. Jadi kita masuk ke dalam mobil beliau. Jadi kami dalam satu mobil itu ada supir, ada Kiai Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara namanya Kiai Ihsan, ada saya, ada istri saya, ada Kiai Asep sebagai tuan rumah pondok pesantren Manbau Ulum tempat transit, dan juga ada santri. Jadi ketika kami sudah masuk dalam mobil, ada dikawal juga oleh banser, tapi karena mereka sudah mengincar saya, akhirnya mereka naik motor langsung mau mengejar. Nah, akhirnya supir juga sudah mempercepat laju kendaraan, tapi dihadang. Nah, ketika dihadang, banser berupaya menjaga, banser dikeroyok, dua orang dikeroyok, dipukul. Mobil kita dalam keadaan dikepung, dipecahkan kaca belakang. Meskipun kaca belakang itu ada simbol NU, NU Ulama, mereka tidak peduli. Meskipun di dalamnya ada para kiai, mereka tidak peduli. Kiainya juga kiai yang jelas, ada yang tokoh lokal maupun nasional. Ada perempuan pun mereka nggak peduli. Ada jelas-jelas yang mendampingi berjaket banser, orang banser resmi, yang mana NU dan banser ini adalah orang-orang yang berjasa membesarkan para habaib. Ini mereka tidak peduli, mereka malah merendahkan dan mereka malah menzalimi atau mencederai. Jadi bahkan orang-orang ketika itu sudah memecahkan kaca, bahkan juga memukul dengan helm kepada Kiai Ihsan itu, kacanya pecah, kacamata itu, kacamata saya pecah. Kalau ada bukti di lapangan. Ada. Terutama juga yang banser juga lemah lebam. Kalau saya alhamdulillah selamat, nggak ada masalah. Dan orang-orang itu juga sudah teriak bakar mobilnya, hancurkan. Jadi ada betul-betul upaya pembunuhan. Nah, akhirnya kita putar balik kita kembali ke arah pesantren, langsung tutup pintu, para santri dijaga-jaga dan panggil polisi. Jadi intinya kepolisian alhamdulillah sudah segera datang mengamankan. Memang ini menjadi pelajaran juga bagi tokoh-tokoh yang mengundang para penceramah yang terkait dengan perjuangan nasab. Keamanan ini ditingkatkan tidak hanya di lokasi acara, tapi di tempat transit ini juga harus diamankan juga steril. Nah, jadi utamanya kronologi seperti itu. Ini tindakan yang sungguh kami rasa biadab, karena ini Indonesia adalah negara yang mengedepankan toleransi. Semua punya kebebasan berpendapat, punya kebebasan masa keyakinan, dan kita tidak memaksakan. Ada yang mau percaya Habib silakan, tapi ya jangan memaksakan. Sampai-sampai kalau nggak percaya, jangan sampai menganggap halal darahnya. Ini sama saja dengan takfiri, mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan kepercayaan orang lain dalam satu agama Islam. Dan itu sudah masuk kriteria salah satu kriteria SAT MUI. Dan kalau kami lihat sebenarnya mereka sudah ada 5 sampai dengan 5. Tapi yang tadi malam itu adalah salah satunya. Karena mereka sudah menghalalkan darah sesama umat Islam. Bahkan kiai dan banser pun mereka tidak pandang bulu. Mereka adalah anarkis. Hanya berbeda pandangan saja yang tidak substansial, tidak masuk rukun iman, tidak masuk rukun Islam. Karena percaya kepada Habib bukan rukun iman. Rukun iman tetap 6. Jadi kalau mereka menganggap percaya kepada Habib juga bagian dari rukun iman, artinya mereka menambah-nambahkan rukun iman. Nah, itu juga sesat juga kalau seperti itu. Jadi intinya kita prihatin, tapi kami tidak shock. Jadi meskipun ada Habib yang menyampaikan akan memberikan shock terapi seperti saat ini, kami tidak shock, kami akan tetap semangat. Dan juga bukti keterlibatan oknum Habib, karena di situ
mereka menyampaikan juga dari FPI. Kemudian buktinya adalah ketika kami dipersekusi, ada yang rekam dan langsung disiarkannya di YouTube channel Sayyid Bahar Smith Official. Jadi ini membuktikan memang ada konspirasi dari kalangan Oknum Habib, karena mereka sudah terstruktur, terencana, mengetahui tempat lokasi kami ngumpul, mereka langsung sweeping, persekusi, mencari-cari Kiai, bahkan sudah upaya pembunuhan, karena sudah ngomong bakar mobil, hancurin, bukannya sekedar supaya demo, bukan, karena kami tidak ada ceramah nasab, bukan, kami sekedar undangan menghadiri acara undangan agama, acara haul dari Syekh Kiai Junaid Al-Baghdadi. Jadi bukan mau bicara-bicara hal nasab atau hal sensitif, tidak, kami sekedar sebagai tamu undangan saja. Yang mereka incar Kiai Imad tidak ada, kami pun diincar. Jadi ini suatu hal yang meresahkan publik dan merendahkan para kiai dan itu. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu bagus. Tadi kan bilang ada salah satu channel YouTube ya yang menayangkan. Iya. Itu live apa gimana itu? Begini. Coba sampein ke sini biar jelas. Nah, ini yang tanyakan jadi biar. Terakhir ya pertanyaannya ini ya, terus pernyataan sikap. Ya. Ini untuk Kiai itu bagus. Itu pas katanya kan ada oknum Habib yang terlibat ya. Nah itu katanya ditayangkan di channel YouTube-nya tersebut. Nah itu saat itu benar-benar dari awal apa live seperti apa gitu? Yang jelas itu paling awal karena baik, kalau untuk masalah live atau tidak saya cek kembali. Yang jelas itu paling awal karena ketika ada kejadian tersebut kami di lokasi itu tidak langsung mempublikasikan. Kita rencananya mau arahan dulu, komunikasi dulu dengan polisi. Nah tapi sebelum arahan dengan polisi, ternyata video yang menshoot dari luar itu sudah disiarkan lebih dulu oleh Sayyid Bahar bin Official Smith, channel YouTube Sayyid Bahar bin Smith Official. Artinya bukan dari pihak kami yang mengajukan persekusi kami, tapi ini perekaman dari luar, perekaman dari pihak pemersekusi. Jadi ada rekamannya dari luar mobil, dari pihak pemersekusi, dan langsung ditayangkan oleh Sayyid Bahar bin Smith Official channel YouTube. Kalau masalah live atau tidak, karena saya jadi korban, nanti saya cek lagi. Yang pasti jelas ini bukan dari pihak kami, karena direkamnya dari luar. Nggak mungkin pihak kami itu, karena kami lagi dalam mobil. Ini perekaman dari luar oleh pihak mereka, dan juga langsung disiarkan pun langsung di YouTube channelnya Habib, Oknum Habib. Ya, kami pertegas. Demikian. Oke, ya teman-teman nanti tanya jawabnya nanti bisa ke Yai Munawir, ada Yai Yusuf. Nah selanjutnya kami ingin membacakan pernyataan sikap Aliansi Pecinta Ulama Nusantara sebagai berikut. Pertama, mengutuk keras aksi pengeroyokan, pemukulan terhadap Kiai NU dan anggota Banser. 2. Meminta kepada aparat kepolisian, dalam hal ini Kapolri, Bareskrim Polri, Polda, Kapolda Jawa Barat, kemudian Kapolres Kerawang, karena di tahun-tahun politik ini semua masyarakat butuh ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian. Untuk itu kami minta kepada beliau-beliau untuk menangkap pelaku, mengusut tuntas, dan mengusut siapa yang menyuruh dan siapa dalang dibalik pengeroyokan tersebut. Nomor 3, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdliyin yang cinta akan kedamaian, untuk menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak berwajib, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang agar hukum tetap tegak sekalipun langit itu runtuh. Demikian pernyataan sikap ini dibuat kami dari Barisan Kesatria Nusantara, dari Jamaah Wali Songo Nusantara Jawara, kemudian dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan kemudian dari BKN DKI Jakarta, dan juga dari Robito Babat Kesultanan Banten. Demikian teman-teman pernyataan sikap dari kami, dan mohon untuk diperhatikan
diperhatikan serta ditindaklanjuti. Saya kira itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Yai Yusuf boleh. Nah, kalau berkaitan masalah channel tadi yang disampaikan oleh beliau, biarkah itu polisi, wewenangnya polisi ya untuk mengusut kasus tersebut. Monggo Yai Munawir, monggo silakan yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman dari pers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para kiai. Di sini saya atas nama Ketua Jamiyah Wali Songo Nusantara, kami menghimbau agar polemik nasab ini diselesaikan. Selesaikannya bagaimana? Anjuran kami adalah karena ini adalah berkaitan dengan Pak Alawi, maka dilaksanakanlah debat, yaitu antaranya Kiai Imaduddin Usman Al-Abatani dengan Ketua Robito, yaitu saat ini adalah dengan Habib Taufik. Setuju. Kalau memang Habib Taufik tidak mau berdebat dengan Kiai Imad, maka saat itu Jamiyah atau dari pribumi ini kemungkinan besar tidak mengakuinya, lambat laun. Ingat, kalau memang Anda benar-benar yakin sebagai cucunya Nabi, maka debatlah dengan Kiai Imam. Sebabkan kami menghimbau kepada Habib Rizik agar kalau memang tidak mengerti masalah Wali Songo, jangan bicara Wali Songo. Kami sebagai keluarga besar dari Sunan Ampel, bahwa Sunan Ampel dalam manuskrip keluarga-keluarga kami adalah putra dari Ibrahim As-Samarqandi. Ibrahim As-Samarqandi putra dari Jumadil Kubro, bukan putra daripada Sunan Ampel, bukan putra dari Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik ya. Dan kami menghimbau para Pak Alawi tidak usah mengurusi makom-makom daripada Wali Songo. Itu adalah wilayah daripada keluarga Wali Songo. Jangan kemudian ikut-ikutan. Ikuti, hiasi apa saja makom daripada nenek moyang mereka sendiri. Kami tidak memperbolehkan makom-makom daripada keluarga-keluarga Wali Songo kemudian dirias sebagaimana kelenteng. Kami mohon para Habib Taufik untuk berdebat dengan Kiai Imad dan Habib Rizik, jangan membicarakan untuk Wali Songo. Dan saya tunggu permintaan maaf dari Habib Taufik. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini terakhir, monggo Yai Yusuf Betawi, silakan Yai melihat fenomena yang terjadi sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat fenomena yang terjadi akhir ini masih berkaitan dengan ada satu kelompok yang merasa nasabnya unggul dari kelompok lain. Padahal sesungguhnya di Al-Quran jelas, koridornya jelas, barometernya jelas, bahwa kemuliaan seseorang bukan dari nasab. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dua jenis, tidak ada jenis ketiga. Yang pertama, jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Esensinya lita'arofu, untuk saling mengenal, sharing, mengenal kearifan lokal masing-masing. Kemudian yang lebih hebat lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa, bukan dari mana kita berasal. Saya tutup dengan sebuah syair. Dulu guru saya waktu saya sanawiyah memberikan syair begini atau makalah. Kunibna man syi'ta waqtasib adaban yakfika mahmudu anin nasabi. Jadilah Anda anak keturunan siapa saja, yang penting berakhlak. Nanti kalau kalian berakhlak, suku mana saja akan muji Anda.
percuma ngaku dzurriyyah Rasul tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kami kecewa sebenarnya. Dulu waktu saya masang Sanuyah kira-kira 1986 lah. Itu kalau ngedengar nama Habib itu gemeter saya itu. Kenapa? Ya terkesan di mata saya orang yang alim, tawadu, rendah hati, sopan, ramah, lemah lembut, bahkan dermawan. Itu yang saya tahu waktu saya masih sanawiyah. Tapi kok sekarang luar biasa ini. Kebalikannya. Malah kebalikannya. Astagfirullah. Ya, sekali lagi saya bicara soal oknum ya. Karena saya nggak punya kompetensi untuk bicara seperti Kiai Iman. Karena beliau memang pakarnya dalam dunia nasab. Itu aja ya. Buat Baklawi, tegakkan moralitas di tengah bangsa ini. Lihat pencipta lagu bangsa kita ini ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, moralitasnya dulu bangun, baru kemudian moral, baru kemudian pembangunan fisik. Kalau pembangunan fisik yang dikedepankan sementara moral tidak, hancur bangsa ini. Nggak salah itu pencipta lagu bangsaan kita, W.S. Supratman, kali lagi saya katakan, bangunlah jiwanya, jiwanya dulu bangun, moralitasnya dulu bangun. Innamal umamu akhlaqum ma baqiya fa in hum dhahabat akhlaqum dhahabu. Hanya satu bangsa akan tegak kalau moralitasnya ada, kalau akhlaknya ada. Tapi kalau akhlaknya sudah tidak ada, moralnya sudah tidak, akan rusak, akan hilang bangsa itu. Ini nasihat yang luar biasa. Jadi sama kita jangan merasa kita ini adalah satu trah yang paling unggul. Kita semua sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup. Bagus. Apakah sejauh ini sudah membuat laporan ke kepolisian? Ya, apakah Tuh Bagus Kopi dan para korban sudah bikin laporan ke polisian? Monggo dijawab sesingkat-singkatnya. Oke, karena korban utamanya adalah Banser, jelas bukti ini ya. Itu kemarin sudah proses visum dan sudah mulai pelaporan. Kalau saya kemarin kan diamankan, kemudian saya pulang, jadi saya sendiri belum. Tapi yang sudah proses dari Banser. Oh, berarti Banser sudah LP? Tadi malam proses sudah visum dan juga LP. Nah, nanti teman-teman minta LP ini ya, LP-nya minta. Ya, insya Allah nanti kita kabarkan kembali. Yang utamanya dari Bansernya. Dan komentar Kiai Imaduddin sendiri gimana? Ya, coba menyatakan ya, alhamdulillah kalau saya selamat gitu ya. Jadi intinya hanya cuma menyampaikan syukur lah gitu. Dan alhamdulillah sih kita tetap saling koordinasi dan ya ibaratnya cuma menyampaikan, makanya beliau sudah feeling, sudah ini emang nggak hadir, nggak aman. Tapi kan saya juga tetap berupaya tidak mau mengecewakan panitia yang mengundang, maka saya wakili. Tapi alhamdulillah intinya beliau turut bersyukur atas keselamatan kami dan juga tetap mendukung untuk penegakan jalur hukum. Nah, maksudnya mungkin yang ditanyakan teman, ini ketika Banser dianiaya sampai babak belur, bagaimana pandangan Yai Iman? Jadi tidak hanya menyangkut jenengan gitu loh, Yai itu Bagus. Oke, ya Kiai Iman prihatin, turut prihatin dan mempertanyakan. Saya sudah sampaikan dari Banser sudah proses dan insya Allah juga sudah ada kabar LBH Ansor Banser Pusat pun insya Allah akan ikut turun beratensi pada hari ini. Oh, salah Muhammad. Ya. Karena Kiai Imaduddin sendiri tadi ada ancaman pembunuhan penggal kepala. Ya. Dan berarti di sana ada sikap untuk mengamankan dari kepolisian di rumah. Ya, jadi gini, yang karena informasi tersebut adalah untuk Kiai Iman. Jadi ketika Kiai Iman ini dinyatakan tidak hadir, ada kelengahan pengamanan kepada yang anggota atau relasi Kiai Iman yang lain, sehingga karena dianggapnya Kiai Iman nggak hadir, ya mungkin agak lengah pengamanan. Tapi yang pengamanan tetap kuat di daerah lokasi acara. Nah, di lokasi transit itu agak lengah karena mungkin sudah merasa lebih aman karena Kiai Iman tuh nggak hadir. Ada kabar nggak bakal hadir. Nah, tapi ketika saya datang, di mana saya juga orang yang dekat dengan Kiai Iman,
saya pun ternyata ikut diincar untuk upaya pembunuhan tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaikan Imam Ali dengan Nabi Muhammad, yang utama dicari Muhammad, tapi kan sempat juga ini pada Imam Ali. Apa mau ngelaporin juga channel YouTube yang saat itu masih perlu musyawarah dulu dengan pengacara. Yang pasti kita akan diskusikan dengan pihak pengacara kami atau pihak penasihat hukum mana-mana saja yang perlu diinikan. Yang penting kita akan tempuh jalur hukum yang paling mudah untuk bisa penegakan keadilan. Dan juga perlu kami sampaikan, meskipun ini seakan-akan seperti shock terapi, tapi kami tidak shock. Kami tetap semangat. Semangat. Merdeka. Karena ini adalah di momen bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita akan merdeka di negeri sendiri, tidak terpengaruh oleh gerakan radikalisme, terorisme, bahkan ini mirip-mirip bahayakan komunisme. Kami tidak gentar. Kami akan terus berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Merdeka! 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 Mari Bung rebut kembali, yo! Gimana Mas Johan, gimana? Masih ada? Yai Munawir? Ya. Saya juga kan maksudnya salah satu perwakilan dari MUI juga. Melihat kejadian semalam itu seperti Pak Gus Motu bilang bahwa di dalam itu ada kiai nasional dan juga kiai setempat yang diancam, maksudnya terancam. Nah, sikap dari MUI apakah sudah di? Sementara ini sikap dari MUI belum ada, karena memang itu adalah ranahnya MUI. Kalau di komisi saya adalah memang ngurusi aliran yang menyimpang, aliran sesat. Jadi ini adalah memang domainnya NU, bagaimana baca dan bagaimana NU menyikapi. Cuma Jamiah Wali Songo, Nusantara atau PWI itu kan merupakan yang bermuara juga kepada NU. Jadi, tapi untuk masalah polemik nasab ini sudah ada pihak-pihak yang ke MUI, saya dengar itu, tetapi yang tidak ditanggapi. Sebagaimana Pak Sekjen itu dalam pertemuan pernah mengatakan bahwa kemuliaan sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Yusuf tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Dan ini yang memang harus kita gaungkan terus. MUI nggak ada itu kemuliaan itu mono karena Habib itu nggak ada. Dan ini saatnya tahun 17 Agustus 2025 kemuliaan itu adalah ada di ketakwaan. Jangan tertipu dengan masalah nasab. Itu, terima kasih. Sudah ya? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Baik kawan-kawan media, terima kasih.